Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. teman-teman CPNS semua, kita dari kelompok A5 mau melakukan podcast nih. Kebetulan podcastnya kita online karena kita disuruh pulang guys. Takut ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi dari atasan kita memerintahkan kita untuk online alias WFH, oke? Untuk podcast kita hari ini kita mau membahas tentang tema What we can do to make PU better and stronger. Ini ada dari kelompok A35. A35 mah nomor gue ya. Dari kelompok A5 mau mempresentasikan nih. Yang pertama ini ada Mbak Rosa Adelina yang lagi nutup mulut karena ketawa. Oke, Mbak Rosa saya persilahkan. Silakan Mbak. Halo, aku Rosa Adelina. Terima kasih Mas Windu sebelumnya untuk kesempatannya. Oke. Sekali lagi, halo, aku Rosa Adelina, nomor urut A30. Sekarang kita diminta untuk menjelaskan bagaimana pemahaman kita mengenai yang sudah kita pelajari hari ini untuk dengan tema What we can do to make PU better and stronger. Kalau menurut aku pribadi, there are a lot of things that we can do to make PU better and stronger. Terutama dari dalam diri kita sendiri dan juga bisa juga dari lingkungan sekitar atau terlebih lagi bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia. Tapi tentu aja semua tindakan atau rencana-rencana itu harus didasari oleh rasa nasionalisme dan bela negara kita yang tinggi. Jadi rasanya tuh kita kayak pengen melakukan yang terbaik terus menerus gitu loh. Bukan nggak cuma karena kita loyal ke instansi yaitu ke Kementerian PU ini, tapi juga karena kita memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Karena menurut aku karena ketika instansi PU itu menjadi lebih baik dan lebih kuat, udah pasti itu akan berefek positif ke seluruh rakyat Indonesia. Karena di dalam visi misi Kementerian PU itu sendiri tercantum poin-poin untuk mensejahterakan masyarakat, antara lain mencerdaskan bangsa melalui renovasi sekolah rakyat dan swasembada pangan melalui pembangunan irigasi. Terus kembali lagi ke tadi what we can do to make PU better and stronger, atau hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat PU lebih baik dan lebih kuat. Menurut aku karena kita masih CPNS, jadi mungkin yang bisa kita lakukan itu dari diri sendiri ya, yang paling utama itu dengan menjadi pribadi yang berintegritas tinggi. Karena dengan integritas yang tinggi itu kita udah pasti nggak mau melakukan tindakan-tindakan tercela kayak korupsi, KKN, nerima gratifikasi, dan lain-lain. Dan justru malah pengen selalu memperbaiki kualitas diri dengan selalu disiplin, jujur, transparan terhadap pelayanan publik, akuntabel, dan poin-poin berakhlak lainnya. Jadi menurut aku berakhlak itu udah mencakup semua poin-poin positif yang bisa kita kembangkan, kita tanamkan di dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk tujuan perusahaan, pribadi, instansi, maupun kehidupan sehari-hari. Terus selain itu juga kita harus selalu meningkatkan kompetensi diri, selalu bersikap adaptif terhadap perubahan dengan selalu siap mengikuti perubahan positif yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun instansi. Menumbuhkan solidaritas dan kolaborasi juga penting banget dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman, dan tentunya selalu menerapkan cinta tanah air dan nasionalisme tinggi. Terus, nah itu semua yang sudah dengan menjadi pribadi yang berintegritas tinggi dengan menerapkan poin-poin positif tadi, insya Allah kita pasti akan menjadi pribadi yang baik. Kalau kita masing-masing pribadi menerapkan nilai-nilai tersebut, apalagi kalau kita semua sebagai insan PU menerapkan nilai-nilai tersebut, pasti itu akan membuat citra instansi kita menjadi lebih baik dan dipandang masyarakat secara positif. Gitu sih menurut aku aksi bela negara yang bisa kita lakukan dengan keterbatasan kita yang masih CPNS ini. Gitu Mas. Oke, Mbak Ocha.
bagus banget ya pemaparan dari Mbak Ocha ya. Nah, ini Mbak Ocha yang mengawali, kebetulan saya belum ngomong apa-apa nih terkait what we can do ini kan. Oke, untuk selanjutnya saya mau sedikit ada paparan ya dari saya ya. Eh, Kalau saya sih untuk what we can do to make PU better and stronger sih saya lebih menekankan ke terkait wawasan kebangsaan dan bela negara itu ada 5 poin penting nih kalau menurut saya pribadi ya. Yang pertama itu menginternalisasi wawasan kebangsaan dalam kegiatan PU. Yaitu contohnya setiap pembangunan infrastruktur, misalnya jalan, bendungan, jembatan, atau perumahan, itu diarahkan untuk memperkuat persatuan, menghubungkan daerah terisolir, dan mengurangi kesenjangan wilayah. Lalu bisa memberikan pemahaman bahwa infrastruktur itu bukan hanya sekedar fisik, tapi juga alat untuk memperkokoh NKRI. Lalu ada poin kedua, itu kita harus meningkatkan rasa bela negara sebagai pegawai PU. Contohnya, pelatihan bela negara yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar militeristik. Jadi nggak hanya pelatihan fisik aja ya. Jadi itu juga harus melatih disiplin kita dan yang terpenting itu integritas. Lalu juga perlu diselipkan kerja nyata membangun bangsa. Kayak misalkan dulu, kayak kalau kita kuliah itu kan ada kegiatan KKN nih, ya kan terjun langsung di lapangan gitu. Nah mungkin perlu dikasih masukan terkait kegiatan bela negara kita seperti itu. Jadi kita langsung terjun di lapangan. Terus untuk menanamkan nilai kayak bekerja dengan jujur, melayani rakyat, dan yang terpenting adalah menolak korupsi. Nah, itu sebagai wujud bela negara kita di era modern sih. Tuh. Terus poin ketiga, jadi menghubungkan nih tiap-tiap proyeknya PU nih, itu harus terhubung dengan kepentingan rakyat. Nggak cuma hanya memuaskan kepentingan dalam tanda kutip kepentingan pemerintah aja gitu, tapi nggak ada hubungannya dengan kemakmuran rakyat atau kepentingan rakyat itu sendiri. Jadi seperti menekankan bahwa setiap program PU itu adalah untuk kepentingan rakyat, kayak misal akses air bersih, jalan yang lancar, rumah layak huni. Nah, terus kayak sekarang itu kan kita punya program strategis itu kan sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu bagus ya, itu karena menjangkau daerah-daerah terpencil ya, terutama yang masih jauh dari akses pendidikan. Nah, ini untuk membiasakan narasi bahwa PU itu hadir di garda depan menjaga kedaulatan melalui pembangunan dan pendidikan. Terus poin keempat itu kolaborasi dengan generasi muda. Kolaborasi dengan generasi muda ini contohnya melibatkan pemuda atau mahasiswa dalam program pembangunan daerah. Itu kalau misalnya kita punya proyek nih bikin jembatan itu nggak cuma yang datang tuh nggak ada cuma hanya kontraktor dan kita datang sebagai owner ya kita ngawasin itu enggak itu kita perlu melibatkan secara tidak langsung itu pemuda mahasiswa atau masyarakat sekitar jadi ini untuk menumbuhkan rasa memiliki sekaligus bagian dari bela negara itu sendiri terus poin kelima itu menghidupkan nilai gotong royong itu wawasan kebangsaan dan bela negara bisa makin kuat jika PU menekankan pembangunan yang partisipatif. Jadi masyarakat ikut terlibat bukan hanya jadi penonton. Itu sih kalau poin-poin dari saya. Mungkin untuk selanjutnya dari teman-teman ada yang mau menambahkan dari Mas Alba. Boleh Mas Alba disampaikan? Terima kasih Mas Windo atas kesempatannya, mohon izin semuanya. Jadi bicara soal what we can do for very better and stronger gitu ya. Jadi apa gitu? Saya ingin membawa penjelasan saya itu berkaitan dengan apa yang saya sedang lakukan sekarang dan posisi saya di PU sekarang. Saya jadi di
di PU itu sebagai peranata hubungan masyarakat, yang mana saya ditugaskan di bidang pelayanan publik gitu, yang salah satunya itu adalah tugasnya adalah permohonan informasi. Nah, saya mau berangkat dari hal ini ya, gitu teman-teman. Jadi saya mau menyampaikan kalau misalnya di eh, permohonan informasi ini memang ada permasalahan gitu ya yang saya temukan gitu. Yang pertama itu kan biasanya tuh masyarakat umum itu menuntut kepada pemerintah untuk menjadi yang transparan gitu dan terbuka sama masyarakat atas informasi, segala informasi yang dikerjakan gitu. Terus yang kedua juga masyarakat juga menganggap ya semua informasi itu ya pasti diketahui, pasti boleh diketahui gitu. Padahal memang semua informasi itu tidak semua bisa diketahui dan mereka uh, memegangnya dengan berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi. Nah, dari sini saya sih dari melihat masalah ini ya, saya melihat ada satu peluang buat saya untuk uh, membuat kontribusi untuk PU lebih terbuka, lebih dekat dengan masyarakat gitu. Nah, yang pertama itu mungkin dari hal yang kita bisa lakukan itu adalah selalu edukasi, selalu sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan publik itu sendiri gitu. Nah, contohnya kayak bagaimana sih mekanisme untuk permohonan informasi itu, terus yang kedua juga hal-hal yang bisa diinformasiin itu apa aja dan yang tidak bisa diinformasikan itu apa aja, dan mungkin juga untuk masyarakat yang melihat ada informasi yang tidak bisa dibuka secara umum itu juga pasti kita beberkan juga alasannya kenapa gitu. Dengan itu menurut saya sih membuat persepsi masyarakat terhadap badan publik khususnya ya kalau pelayanan publik itu tuh jadi lebih terbuka gitu, dan mungkin memang bisa menerima kalau bahwa pemerintah ini tuh tidak ada yang ditutupi gitu ya kan. Nah, ini juga memang salah satu bentuk dari bela negara ya kan, mencerdaskan bangsa, karena memang yang saya lihat itu masyarakat itu belum tahu gitu dengan alur permohonan informasi itu seperti apa gitu. Padahal dari yang sudah berjalan ini masyarakat itu bisa mengakses gitu informasi yang bisa diketahui oleh masyarakat melalui 3 channel atau 3 media. Dan yang pertama itu dari span lapor, terus bisa juga mengirimkan email ke instansi, dan juga bisa datang langsung gitu. Nah, ini yang memang mungkin dari kitanya sendiri, dari badan publiknya sendiri, selalu tidak bosan-bosan untuk memberikan edukasi gitu. Yang ini juga berkaitan dengan yang sudah kita pelajari tadi siang, yaitu algoritma kebangsaan ya. Gitu. Jadi di mana menurut saya algoritma kebangsaan itu adalah merupakan suatu uh, strategi penyampaian pesan dengan tujuan uh, menambah, memperkuat wawasan kebangsaan, bela negara, dan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD, dan serta juga semangat Bhinneka Tunggal Ika seperti itu ya kan. Jadi masyarakat itu tidak hanya dikasih pesan-pesan yang sifatnya itu hanya hiburan saja gitu, tapi tentang edukasi terkait pemerintah itu juga perlu
disampaikan ke masyarakat gitu. Itu sih menurut saya, Mas. Oke, Mas Alba, keren banget pemaparannya ya. Eh, untuk pemaparan selanjutnya ini kayaknya Mbak Nita udah nggak sabar nih. Tapi gue mau, sorry, saya mau ngasih kesempatan buat Mbak Nita itu di akhir. Karena kita mau save the best for the last, ya nggak? Nah, Nggak gitu. untuk selanjutnya ini aku mau dengar dari Mbak Winda, dari Mbak Winda. Terima kasih Mas Windo atas kesempatannya. Sama-sama. Kalau menurut saya, we can do to make PU better and stronger itu bisa diimplementasikan melalui penerapan kita sebagai ASN PU sehari-hari ya Mas. Karena sebagai ASN ini memang kita itu harus menyebarkan nilai-nilai positif yang berlandaskan dengan nilai-nilai dasar seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang bisa kita implementasikan melalui rencana aksi dengan bekerja kegiatan sehari-hari seperti mungkin dengan menjaga nama baik instansi, karena dengan menjaga nama baik Kementerian PU dan berlaku baik sebagai ASN, itu juga merupakan salah satu contoh aksi bela negara, seperti dengan bijak dalam kehidupan bersosmed, dan tidak menyebarkan hoax, ujaran kebencian, atau konten yang mungkin bisa merugikan instansi PU dan maupun negara kita ini sendiri. Dan juga bisa menjadi teladan dan figur yang baik yang bisa dicontoh di lingkungan masyarakat. Selain itu juga kita sebagai ASN PU itu juga hendaknya tidak melakukan penyalahgunaan wewenang seperti dengan menjadi ASN yang berintegritas, tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta membentuk pribadi menjadi ASN yang jujur dan dapat dipercaya. Dan juga selain itu kita juga dapat meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Karena sebagai ASN ini hendaknya kita juga bisa menjadi ASN yang profesional dan juga meningkatkan kompetensi yang kita miliki dengan mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis dan juga belajar mandiri terkait dengan bidang tugas yang kita tekuni. Dengan begitu, mungkin hal ini bisa menjadikan kita sebagai ASN PU yang berdaya saing dan juga bisa membuat PU ini bisa menjadi lebih baik lagi gitu ke depannya. Mungkin itu sih Mas kalau dari saya. Mbak Winda, mantap banget pemaparannya, singkat, padat, dan jelas. Untuk selanjutnya, Mbak Sabrina. Oke, perkenalkan namaku Sabrina Ratno, aku nomor urut 34. Jadi di sini aku akan membahas tema kita hari ini ada what we can do to make PU better and stronger. Nah di sini mungkin aku bahas dari dua sisi, ada dari algoritma kebangsaan sama bela negara. Yang telah kita pelajari hari ini kan ada algoritma kebangsaan itu sebagai sistem nilai dan perilaku untuk kita membentuk warga negara Indonesia agar memiliki pola pikir dan pola pikir serta sikap kebangsaan gitu. Lalu algoritma kebangsaan ini sendiri itu terdapat 4 fondasi, ada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari 4 nilai itu muncullah nilai-nilai lainnya seperti keadilan. Nah, keadilan ini bisa kita terapkan untuk Kementerian PU dari pembangunan infrastruktur yang merata sampai ke pelosok. Lalu selanjutnya ada nilai gotong royong, itu bisa kita terapkan dari kolaborasi antar unit dengan masyarakat. Kemudian ada nilai inklusivitas, itu bisa kita terapkan dari pelayanan publik yang ramah dan ramah terhadap penyandang disabilitas gitu. Selanjutnya ada nilai integritas. Contohnya itu, contoh penerapannya ada transparansi proyek, lalu kemudian nilai yang terakhir itu ada kepeloporan. Nah, di sini kepeloporan itu bisa kita terapkan dari ASN muda yang bisa memanfaatkan teknologi dan berinovasi. Lalu peran kita untuk membuat PU lebih kuat itu gimana sih? Nah, tindakan nyatanya itu bisa dengan disiplin kerja, jujur, dan bertanggung jawab, sampai hal besar seperti pembangunan infrastruktur seperti itu. Lalu kalau untuk bela negara yang bisa kita terapkan itu pertama ada bekerja dengan integritas. Contohnya kita menolak segala bentuk
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kalau misalkan kita sebagai insan PU nih, ada proyek jalan, jembatan, atau bendungan yang dikerjakan dengan jujur, maka itu sudah termasuk dari tindakan kita untuk membela negara. Kedua, ada disiplin dan profesional. Kita sebagai ASN juga harus berkontribusi untuk bisa disiplin dan profesional. Contohnya kita bisa menyelesaikan kerja dengan tepat waktu, sesuai prosedur dan menjaga kualitas pembangunan yang kita kerjakan. Lalu yang ketiga ada peduli terhadap kepentingan masyarakat. Ini bisa kita lihat dari memastikan segala bentuk infrastrukturnya sampai dengan ke pelosok. Keempat, ada kita tetap berinovasi dan tentunya adaptif terhadap perubahan zaman. Bagaimana kita menyikapinya, yaitu dengan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran dan membuat pelayanan kita itu lebih transparan, seperti itu. Lalu, apa sih kaitannya dengan making PU better and stronger? Nah, yang pertama, PU akan lebih baik kalau setiap pegawainya itu bekerja dengan jujur, disiplin, dan profesional. Kemudian, PU bisa lebih kuat kalau setiap programnya dijalankan dengan inovasi, transparansi, dan berorientasi kepada kepentingan rakyat. Kemudian, PU tentunya bisa lebih dipercaya kalau misalkan kita menjadikan kerja kita sebagai bentuk pengabdian terhadap bangsa. Seperti itu sih Mas Windu dari aku. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Sabrina. Kalau dari tanggapannya Mas Satrio nih, ada nggak nih dari Mas Satrio? Ada dong Mas Windu. Oke, coba langsung disampaikan ya. Oke, jadi tadi kan teman-teman semua udah ngasih point of view-nya masing-masing ya. Mungkin aku nggak banyak sih nambahinnya karena memang semua tadi udah dijabarin sama Kak Ocha, Mas Alba, Mbak Winda, sama Sabrina. Nah mungkin kalau aku nambahinnya karena kan kalau kita rewind nih ke belakang, kalau kita mundur, kita kemarin udah belajar soal bela negara, terus wawasan kebangsaan, sama tadi algoritma kebangsaan. Nah, terus kan tema podcast kita hari ini, what we can do to make PU better and stronger. Nah, sebenarnya what we can do ya balik lagi sih ke materi-materi yang udah kita pelajarin. Kayak tadi ada bela negara, sama wawasan kebangsaan, dan algoritma kebangsaan gitu. Nah, kalau menurut aku sebagai ASN, apa yang bisa kita lakukan untuk buat PU lebih better and stronger itu sebenarnya a simple thing-nya itu kita bisa balik ke core values kita sebagai ASN, which is berakhlak. Nah, kalau misalnya kita kerja ngikutin si core values itu kayak berorientasi pelayanan, terus ada A yang pertama itu akuntabel ya kalau nggak salah, terus kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kalau kita sehari-hari kerja ngikutin panduan core values itu, aku yakin kita sebagai ASN yang kerja di PU itu pasti membuat PU lebih baik dan kuat, karena kita aja sebagai pegawainya itu udah berpegang sama si core values itu, yang memang core values itu bagus banget ya untuk nge-guide kita as ASN, gimana sih caranya kita bekerja, terus gimana cara kita ngelayan masyarakat, gimana kita harus terus update ilmu kita, dimana kita harus terus adaptif sama semua keadaan yang terjadi gitu. Nah, terus kalau untuk PU-nya sendiri as a organization, maksudnya kayak organisasi pemerintah, itu yang bisa dilakukan agar better and stronger itu lebih ke yang pertama harus terus jaga integritas. Nah, tadi kayaknya udah di-mention Sabrina juga. Jadi kalau misalnya ada apa pembangunan proyek dan lain-lain tuh integritasnya harus dijaga. Terus yang kedua, pembangunan tuh harus merata ya. Jadi jangan bangun di kota aja. Jadi memang harus bangun di desa atau daerah-daerah terpencil yang lainnya, yang which is aku yakin PU juga ngelakuin itu. Terus yang ketiga, terus berinovasi, jangan terus searching terus cari buat teknologi-teknologi yang
terbarukan dan ramah lingkungan pastinya, karena teknologi yang ramah lingkungan itu harus menjadi apa sih namanya, pionir lah kalau kita mau gunain teknologi gitu. Jadi jangan pakai teknologi yang tidak ramah lingkungan. Terus yang keempat maaf, itu kita harus kolaboratif. Jadi harus kolaborasi nih antar instansi maupun masyarakat serta stakeholder yang ada ketika kita mau bangun sebuah proyek atau infrastruktur seperti itu. Mungkin itu aja sih dari aku, Mas Windu. Oke, nggak apa-apa, Mas Satrio, keren banget pemaparannya. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu. Rianita, jangan lupa perkenalan dan pengalaman di PU nih yang paling banyak, yang udah minum asam garam. Silakan, Mbak Nita. Baik, terima kasih Mas Windu atas kesempatannya. Teman-teman, mohon izin saya Rianita. Kalau menurut saya, kalau kita bicara soal better and stronger, yang pertama tentu harus kembali ya kepada arah pembangunan nasional. Sesuai dengan asas kita yang memberikan 8 agenda prioritas yang menjadi fondasi utama visi Indonesia Emas 2045. Nah, Kementerian PU sendiri ini kan menjadi ujung tombak, karena hampir semua cita-cita itu butuh infrastruktur, dari akses pendidikan, konektivitas ekonomi, ketahanan pangan, hingga lingkungan yang berkelanjutan. Kunci keberhasilan itu terletak dari implementasinya, teman-teman. Contoh misalnya, asta kita kan menekankan pada ketahanan pangan. Kita di Kementerian Pekerjaan Umum ini mendukung hal tersebut lewat pembangunan bendungan, irigasi, dan spam. Tapi agar itu tepat sasaran, kita perlu menjalankannya tentu dengan semangat PU-KOR 608, yaitu integritas tinggi, efisiensi, akuntabilitas, dan berorientasi hasil. Dengan begitu, setiap proyek bukan hanya selesai, tapi juga memberikan dampak nyata bagi rakyat. Misalnya nih, orientasinya kepada pelayanan publik meningkat, kolaborasi antar sektornya lebih banyak, dan keberlanjutan infrastruktur. Semua itu jadi dasar kenapa Kementerian Pekerjaan Umum bisa lebih baik dan tangguh ke depannya. Sedangkan kalau dari perspektif generasi muda ASN nih, PU-KOR 608 ini sendiri itu memberikan landasan etika sekaligus inovasi. Ini juga dapat dijadikan rekan bela negara teman-teman bagi ASN muda itu sendiri, bagi kita lah yang baru-baru masuk. Misalnya saat kita mengolah komunikasi publik atau teknologi digital, kita harus pastikan tuh keterbukaan informasinya, partisipasi masyarakatnya, dan akuntabilitasnya tuh apakah sesuai dengan nilai PU-KOR 608 itu sendiri. Dengan begitu, kontribusi kita ke asta kita tuh lebih transparan dan bisa dipercaya publik. Jadi kesimpulannya, what makes PU Better and Stronger itu adalah sinergi besar sebenarnya antara visi nasional dalam asta kita dengan budaya kerja yang unggul dalam PU-KOR 608. Asta kita memberi arah, PU-KOR 608 memberi tenaga. Inilah yang membuat Kementerian Pekerjaan Umum selalu siap menghadapi tantangan pembangunan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Gitu sih menurutku, Mas Windu. Wah, keren banget nih ya dari Mbak Nita pemaparannya. Jadi merefresh kembali ke kita semua itu kalau PU itu punya nilai 608, di mana 608 itu pengertiannya itu efisiensi investasi, itu ICOR-nya harus kurang dari 6. Lalu pengentasan kemiskinan, itu kita menuju 0%. Lalu pendorong pertumbuhan ekonomi, itu mencapai 8%. Nah, itu kalau misalnya tercapai semua, sudah pasti we can make PU better and stronger. Mungkin itu aja pembahasan podcast kita hari ini. Kalau misalnya ada kesalahan mohon dimaafkan, karena memang kita juga momennya lagi momen yang kurang mengenakan, lagi terjadi aspirasi masyarakat di mana-mana. Mudah-mudahan hasil yang terbaik buat rakyat Indonesia semua. Oke, cukup. Itu dari kelompok kami, kelompok A5. Perkenalkan lagi deh. Bukan perkenalkan. Penutupan dari saya, Windu Nugraha Nasim, nomor urut A35. Mungkin dari teman-teman disampaikan lagi. Boleh deh, tadi aku belum perkenalan tadi, langsung Ya, silakan. masuk materi.
Oke, sebelumnya aku kenalin teman-teman, aku Satrio Bagus Wicaksono, nomor urutnya A33. Lanjut. Ada yang belum perkenalan tadi, Mbak Winda? Mbak Winda? Ya, kenalin aku Rosindania Karim dengan nomor urut A31. Oke. Udah semua ya? Udah. Oke. Itu aja. Dengan mengucapkan alhamdulillah, saya tutup podcast sore hari ini. Terima kasih teman-teman. Good job. Terima kasih.